kalau di Islam mungkin contohnya menjalankan kurban, menjalankan ibadah haji, ini juga terus mengalami revisi Mas Yahya. Oh iya, benar Mas Wahyu. Dulu kurban itu domba Mas Wahyu, tapi sekarang kok semuanya bisa ya, sapi bisa ya. Nah, sapi aja kalau dulu kan harus jantan, Ya. sekarang betina bisa. Ya dulu itu apa kalau kata orang Jawa itu harus poel gitu, artinya usianya harus memang Ya, sudah ini ya Mas sudah ada Yahya. kriterianya Nah, sendiri ada ya. kriteria. Bahkan sekarang ini dulu satu orang harus satu begitu. Sekarang ini bisa urunan, bahkan bisa Ya. dicicil. Sama kayak ibadah haji juga demikian. Nah, ini harusnya ini kan bisa ya minimal ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk saudara. Kalau agama itu dari Arab gitu dan diciptakan Tuhan di sana, apa jangan-jangan mohon maaf ini ya, jangan-jangan Tuhannya orang Arab begitu Mas Yahya. Ya, ini kan sudah pemahaman yang menurut saya sudah nggak masuk secara logika, berpikir menggunakan akal sehat itu nggak masuk, sehingga menganggap bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok, sebuah wujud gitu, sebuah makhluk yang bisa disembah, seolah-olah bisa berbicara gitu. Luas sekali makna Tuhan itu luas sekali, dan buat saya apa ya Mas Yahya, sulit memang untuk kita menyampaikan hal seperti ini begitu, tetapi poinnya sekali lagi, kita hanya ingin mengajak semuanya untuk berkesadaran. Rahayu, Mas Wahyu. Rahayu, Mas Yahya. Kalau bicara tentang agama, masih jadi perdebatan ya Mas Wahyu ya. Maksudnya perdebatan dalam hal ini Mas Wahyu, asal-usul agama ya. Ada yang bilang agama itu Tuhan yang menciptakan. Tetapi ada juga yang berpandangan bahwa agama itu ya ciptaan manusia Mas Wahyu ya. Termasuk Mas Wahyu sendiri ya, menganggap bahwa agama ini adalah ciptaan manusia. Apa memang benar begitu Mas Wahyu? Ya, mungkin itu tadi Mas, setiap orang memiliki sudut pandang atau cara berpikir yang berbeda-beda, dan itu mutlak hak setiap individu gitu. Kita tidak bisa memaksakan atau mungkin merasa bahwa pendapat kita atau pemahaman kita ini adalah yang paling benar begitu. Nah, tentu tidak ya Mas ya. Tetapi kebetulan dengan kita terus belajar tentang hidup ini, ya biarpun nggak pinter-pinter banget, minimal kita juga belajar tentang sejarah, kita coba berusaha untuk menggunakan kajian-kajian secara ilmiah begitu, agar kita betul-betul bisa memahami bagaimana sih asal muasal adanya peradaban di dunia ini dan lain sebagainya, bahkan termasuk tentang munculnya sebuah agama begitu. Kalau dikatakan bahwa ini apa bahasa kerennya disclaimer ya Mas ya. Jadi ini menurut pendapat saya pribadi. Selebihnya teman-teman semuanya monggo sesuai dengan keyakinan masing-masing saja. Nah, menurut saya kalau kita bicara tentang agama, ya saya meyakini betul bahwa agama itu adalah ciptaannya manusia Mas Yahya. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa kitab suci dari semua agama, itu ada yang mengklaim, ada yang mengatakan dan meyakini bahwa itu diciptakan oleh Tuhan, mungkin tidak akan pernah ada buktinya Mas Yahya. Tidak akan pernah ada buktinya. Dan sekali lagi ketika kita memperdebatkan itu, ya tidak ubahnya kita berdebat kusir. Tetapi kalau kita mau pure menggunakan logika, ya akan ketemu juga secara logika. Tidak ada dasarnya gitu. Kita awali mungkin dari dalam bentuk apa begitu. Misalkan Tuhan menurunkan kitab suci misalkan. Terlepas itu dalam bentuk wahyu, ya, bisikankah dan lain sebagainya. Bukankah itu hanya tentang rasa, tentang keyakinan atau tentang iman yang dirasakan atau dimiliki oleh setiap pribadi? Kalau kita bicara tentang di zaman kenabian, ya bukankah itu hanya sepenggal cerita atau kisah
dari apa yang dialami oleh atau dirasakan oleh para tokoh di zaman kenabian itu, oleh para nabi di zaman itu gitu Mas Yahya. Artinya siapa yang tahu kebenaran tentang ini begitu? Siapa yang menyaksikan? Nah, kita mencoba untuk menggali apa bedanya di zaman dulu, sama-sama manusia ini, cuman bedanya dulu di zaman Nabi begitu Mas Yahya. Kemudian ada lagi di Indonesia di zaman Wali, sampai sekarang di zaman Kiai. Ini kalau kita ambil background agama gitu, pendekatan secara agama ya, di agama Islam sebagai agama mayoritas gitu. Nah, apa bedanya? Kita sama-sama manusia. Bahkan di zaman kenabian ada banyak orang yang melakukan hal yang baik dan ada juga banyak orang yang melakukan hal buruk begitu. Artinya sangat manusiawi sekali. Terlepas dari apapun kelebihannya gitu. Artinya apapun talenta atau mukjizat yang pernah terjadi di masa itu begitu Mas Yahya. Artinya setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahkan itu terjadi juga sampai saat ini gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan berfirman dalam bentuk apakah? Ucapankah? Atau itu hanya sekedar tentang rasa yang ada di dalam diri kita? Karena apa? Kita mencoba untuk memahami apakah Tuhan ini adalah sebuah wujud? Apakah Tuhan ini adalah sebuah sosok atau sebuah makhluk? Bahkan ada banyak pemahaman tentang bahwa tidak ada satupun manusia, bahkan di zaman kenabian, yang mampu untuk memandang Tuhan begitu, ya, artinya memandang sosok ya yang kita yakini sebagai Sang Pencipta, yaitu Tuhan, yaitu Allah begitu Mas Yahya. Tidak mampu gitu. Itu bahasanya begitu gitu. Iya. Artinya apa? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa bertemu dengan Tuhan. Bahkan sampai mati sekalipun nggak akan pernah ada yang bisa bertemu. Ya karena kita nggak akan pernah bisa membuktikan itu. Ya, kalaupun Nabi dulu mungkin mengakunya pernah bertemu, nah yang menyaksikan itu siapa ya Mas Wahyu? Kan kita juga bingung ya. Ya, mungkin lebih begini Mas. Itu tentang rasa itu tadi. Itu tentang sebuah keyakinan atau iman gitu yang itu dibawa oleh setiap pribadi begitu Mas Yahya. Jadi maksud saya tidak ada bedanya di zaman dulu dengan di zaman sekarang. Lah kalau di zaman dulu bisa lah, kenapa di zaman sekarang tidak bisa? Bahkan mohon maaf, jauh sebelum ada agama di negara ini sudah, di Indonesia khususnya, sudah sangat terkenal sekali tentang kehebatan para leluhur kita di zaman dulu gitu Mas Yahya. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya yang padahal dari zaman dulu belum ada agama begitu. Makanya belajar agama kita harus belajar sejarah. Tujuannya untuk apa sih? Agar supaya kita tidak terjebak dengan doktrin-doktrin agama tersebut. Nah sayangnya kan sekarang ini dengan begitu banyaknya kepentingan, agama ini sekarang sudah dijadikan alat kepentingan Mas Yahya. Oleh kelompok, oleh golongan, bahkan oleh negara. Iya. Dijadikan alat politik, kepentingan, banyak hal lah pokoknya. Nah ini sayang sekali ketika kita terjebak dengan situasi itu. Kita terjebak dengan dogma-dogma ekstrim yang ada di dalamnya. Yang seolah-olah agama ini loh ciptaannya Tuhan. Agama ini ajaran dari Tuhan. Mohon maaf ini. Kapan Tuhan bikin aturan? Bahkan kalau memang ya ada yang berani memastikan bahwa agama A diciptakan oleh Tuhan. Ya logika bodoh kita bertanya Mas Yahya. Berarti apakah Tuhan juga beragama? Simple gitu. Iya. Artinya loh Tuhan jadi memeluk sebuah agama. Dan mungkin juga, ini kalau kita mau belajar tentang banyak hal kehidupan yang ada di alam semesta ini, kenapa harus pakai bahasa Arab Mas Yahya? Nah, ada berapa bahasa di dunia ini? Bahkan kita bicara agama, mungkin ada berpuluh-puluh ribu agama Mas Yahya, ribuan agama di seluruh dunia. Dan saya mau sampaikan, negara yang maju, negara yang hidupnya justru rukun, damai, adalah negara yang tidak menganut agama. betul. Itu Sepakat Mas Wahyu. bisa dikatakan mutlak. Bahwa ternyata agama hanya membuat gaduh, hanya membuat rusuh. Untuk orang-orang yang nggak paham. Tapi untuk orang-orang yang tersadarkan, agama ini dijadikan sebagai alat
sebagai media, ya, sebagai alat kontrol, untuk kita ini bisa mengetahui tentang hal baik dan hal buruk, untuk kita ini punya rem, sehingga kita bisa membatasi diri kita. Nah, sayangnya justru di situ itu, kebanyakan orang malah terjebak untuk membela agamanya. Hanya demi membela agama, atas nama pembelaan terhadap agama, pembelaan terhadap kitab suci, lalu kemudian menyakiti bahkan membunuh satu dengan yang lain. Dan itu terjadi bukan hanya di negara kita, di negara asal terciptanya sebuah agama, khususnya agama Islam, agama Kristen, ya, Yahudi di negara Timur Tengah sana. Mana ada kerukunan di sana? Tidak ada. Yang ada hanya perpecahan, perang. Sampai detik ini saya bercerita, itu kisah nyata. Teman-teman semuanya boleh coba pelajari itu. Dan justru, mohon maaf, di negara kita, di Indonesia Raya tercinta ini, jauh sebelum ada agama, adab akhlak, ya, tutur kata, sopan santun, tentang gotong royong, saling asah, saling asih, saling asuh, itu sudah diajarkan oleh para pendiri bangsa ini, oleh para leluhur kita di zaman dulu. Artinya apa? Kita ini nggak diajari tentang agama, tetapi kita diajari tentang bagaimana cara kita bertuhan. Kita diajari tentang cara kita bagaimana kita menyayangi seluruh yang ada di alam semesta ini. Nah, inilah yang kadang membuat kita jujur sangat ternyuh sekali. Ya, kita sangat, mohon maaf, kita dikatakan bertambah usia di negara kita ini, harusnya kan kita semakin maju begitu Mas Yahya. Semakin pinter, semakin pandai, harusnya kan begitu. Tapi menurut saya ini bukan sebuah kemajuan sekarang ini. Malah mundur, Mas Bayu. Ini sudah kemunduran yang luar biasa, di mana kita dikatakan kita ini merdeka, tetapi kita sama sekali nggak merasakan kemerdekaan tentang kita ini menikmati, yaitu perubahan kesadaran yang luar biasa. Nggak ada. Justru kita dijebak untuk kita berada di dalam tempurung, terpenjarakan hanya oleh dogma. Jadi kita sudah dijajah saat ini. Dijajah tentang identitas bangsa kita, dijajah tentang budaya, semuanya kita dijajah hanya untuk sebuah pembenaran tentang nanti kita akan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di alam akhirat. Yang mana hidup di dunia dianggap nggak penting begitu Mas Yahya. Nah, ini kan salah kaprah. Tapi ini menurut saya, dan saya tidak memaksakan ini untuk teman-teman harus menerima juga apa yang saya sampaikan. Lebih baik, ayo kita sama-sama menjalankan semuanya sesuai dengan apa yang kita yakini, tetapi kemudian jangan dijadikan keyakinan kamu itu sebagai sebuah senjata untuk kamu harus menyakiti dan membunuh saudaramu hanya karena keyakinannya berbeda dengan kamu. Jangan dong, justru jadikan keyakinan kamu tentang agama kamu, ya, tentang kitab kamu sebagai pedoman hidup untuk kamu berkesadaran, kamu harus menyayangi semua dong kalau kamu merasa bertuhan. Kan harusnya itu poinnya Mas Yahya. Iya, saya tertarik dengan apa yang Mas Wahyu katakan tadi. Kenapa kok Arab, bahasa Arab Mas Wahyu, ya? Atau jangan-jangan Tuhan itu orang Arab Mas Wahyu? Mungkin klaim ini juga apa ya namanya ya, juga terjadi di agama-agama lain, mungkin seperti agama yang berasal dari India atau dari negara lain. Mungkin mereka juga akan mengklaim ya Tuhan dari negara asal mereka Mas Wahyu, ya. Sejauh ini saya hampir tidak pernah gitu mendengarkan keributan dari agama-agama yang lain, ya, khususnya agama yang ada di Indonesia ini, selain dari Kristen dan Islam. Ya, memang dua agama ini yang mayoritas, dan dua agama ini yang bisa dikatakan paling rusuh Mas Yahya, ya. Selalu memperdebatkan dan memperebutkan tentang klaim-klaim mereka masing-masing yang sama-sama kebenarannya tidak ada yang tahu, dan sekali lagi mereka hanya berpedoman kepada kitab suci, yang mana harusnya kan kalau dijadikan sebagai sebuah pedoman kehidupan, ya harusnya itu juga harus ada dipahami tentang sejarahnya gitu. Tidak ubahnya di negara kita ini kan
berdasarkan undang-undang dasar gitu ya, yang mana undang-undang dasar ini dibuat oleh pemerintah, bahkan itu sudah turunan dari zaman penjajahan dulu ya, sampai sekarang akhirnya sudah direvisi, menyesuaikan gitu. Dan menurut saya agama juga sama dengan itu, direvisi, menyesuaikan begitu Mas Yahya. Ini tentang banyak hal loh ya contohnya, bahkan tentang apa yang harus dijalankan, tata cara, aturan di dalam agama itu sendiri, termasuk tata cara beribadah dan lain sebagainya. Kalau di Islam mungkin contohnya menjalankan kurban, menjalankan ibadah haji, ini juga terus mengalami revisi Mas Yahya. Oh iya, benar Mas Wahyu. Jadi Mungkin dulu kurban itu domba Mas Wahyu, tapi sekarang kok semuanya bisa ya, sapi bisa ya. nah, sapi aja kalau dulu kan harus jantan. Ya. Sekarang betina bisa. Ya, dulu itu apa kalau kata orang Jawa itu harus poel gitu. Artinya usianya harus memang Ya, sudah ini ya Mas sudah Yahya. ada kriterianya Nah, sendiri ada ya. kriteria. Bahkan sekarang ini dulu satu orang harus satu begitu. Sekarang ini bisa urunan. Bahkan bisa Ya. dicicil. Sama kayak ibadah haji juga demikian. Nah, ini harusnya ini kan bisa ya minimal ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk saudara-saudara kita semua bahwa oh iya ya ternyata ini menyesuaikan perkembangan zaman begitu. Artinya ini bisa direvisi. Ya berarti bukan Tuhan dong yang bikin aturan gitu. Kalau aturannya Tuhan harusnya ya dari dulu udah nggak ada yang salah. Bahkan agama Islam sendiri kan hasil rangkuman daripada beberapa agama sebelumnya. Makanya dikatakan sebagai agama penyempurna begitu Mas Yahya, ya, yang mana itu agama terakhir begitu. Atau mungkin suatu saat akan muncul lagi agama terakhir begitu Mas Yahya. Kita sama-sama tidak tahu, tetapi kita nggak perlu berdebat atau berebut tentang itu. Bahkan apa yang disampaikan Mas Yahya tadi tentang kalau agama itu dari Arab gitu dan diciptakan Tuhan di sana, apa jangan-jangan, mohon maaf ini ya, jangan-jangan Tuhannya orang Arab begitu Mas Yahya. Ya, ini kan sudah pemahaman yang menurut saya sudah nggak masuk secara logika, berpikir menggunakan akal sehat itu nggak masuk, sehingga menganggap bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok, sebuah wujud gitu, sebuah makhluk yang bisa disembah, seolah-olah bisa berbicara gitu. Luas sekali makna Tuhan itu luas sekali, dan buat saya Mas saya sulit memang untuk kita menyampaikan hal seperti ini begitu. Tetapi poinnya sekali lagi, kita hanya ingin mengajak semuanya untuk berkesadaran. Sekali lagi, saya sangat hormat, sangat menghargai seluruh saudaraku di manapun berada di seluruh dunia, bahkan khususnya di Indonesia. Jalankan agamamu sesuai dengan keyakinan dan imanmu, tetapi kemudian jangan sampai saudara-saudaraku mau dibentur-benturkan, ya, mau diadu domba, dipecah belah bangsa ini hanya karena merasa bahwa agamanya adalah agama yang paling benar, sehingga terjadi perusakan tempat ibadah, pelarangan, persekusi, penghancuran, pengerusakan, bahkan pembunuhan. Saya doakan mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti itu. Semakin kesini, semakin paham agama, harusnya semakin kita sadar bahwa makhluk yang memiliki iman kepada Tuhannya harusnya mampu untuk menjaga dan merawat seluruh yang kita yakini diciptakan oleh Tuhan ini.